Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya kembali di hari ini bersama pada Dokter Rita. Tanya. Alhamdulillah. Yeay. Hari ini kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan dari dosen yang sudah datang kepada dokter-dokter yang luar biasa ini. Jadi setelah kita ada berapa episode? 7? 8? Enggak dong, 9 tuh. Ya banyak. Udah, nggak tahu episode berapa. Pokoknya pada hari ini kita akan membahas kembali tentang pertanyaan-pertanyaan datang kepada kita semua, kami semua. Dan pada hari ini kayaknya kita lebih fokus kepada bleaching ya. Betul dok, topiknya Ya, bleaching menarik nih. Ya, menarik topik banget yang nih. menarik adalah Menarik bleaching. banget. Bleaching pada gigi yang masih vital dan gigi yang sudah non vital. So, alhamdulillah itu udah ada pertanyaan datang. Kita akan mulai dari pertanyaan pertama. Dari pertanyaan pertama dari Dokter Dea. Ya, jadi kebetulan ada masuk DM nih ke Instagram saya. Pertanyaannya adalah, halo dok, maaf dok ingin bertanya, kalau bleaching itu sakit nggak sih dok? Jadi pertanyaannya lumayan general ya dok ya. Pertanyaan adalah sakit atau enggak? Kira-kira gimana nih dok? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan jawab Dokter Puan. Jadi kalau sakit itu kan relatif ya, cuman untuk lebih tepatnya pada prosedur bleaching itu lebih ke ngilu kali ya, Betul, daripada ngilu. sakit ya. Betul. Jadi pada saat baik saat proses bleaching maupun setelahnya memang ada sensasi ngilu atau kita bilangnya tuh gigi jadi lebih sensitif Betul. nih gitu. Nah hal ini teorinya secara teori itu terjadi karena adanya pergerakan cairan di dalam tubuh dentin kita karena terpapar oleh dari bahan bleaching itu. Nah bahan bleaching ini kita sebutnya namanya hydrogen peroxide ya, hidrogen Oke, bahasa peroksida. Inggrisnya Hydrogen hydrogen peroxide. Biasa dok, kelahiran British dok. Inggris, aduh. Adanya paparan Ya, nanti adanya ditulis. paparan si hidrogen peroksida ini bikin cairan dalam tubuh dentin kita tuh bergerak, jadi makanya ada rasa ngilu-ngilu dikit gitu, tapi sifatnya ini temporary ya, hanya sementara gitu. Jadi setelah bleaching ini pastinya ada aftercare gitu, ada tindakan-tindakan yang perlu kita lakukan untuk mengatasi sensitivitas pasca bleaching ini. Betul. Jadi nggak perlu takut ya selama dilakukan oleh dokter gigi. Betul. Gitu. Aku mau merangkum secara bahasa yang lebih simpel boleh ya dok? Boleh. Jadi kan tadi dokter Puan tuh ngejelasinnya lebih spesifik seperti tubulus dentin. Jadi kalau teman-teman tahu mungkin dari zaman kita SD juga belajar ya, gigi itu terdiri dari enamel atau email, dentin sama pulpa. Nah di antara bagian dentin itu dia bentuknya tuh kayak apa ya, kayak sedotan lah, kayak pada pori-porinya gitu. Di dalam situ tuh isinya air. Ketika ada airnya lah kita bilang secara gampangnya. Air ini bisa bergerak-gerak yang tadi dokter Puan bilang, kalau misalkan ada tekanan dia menyebabkan rasa sakit itu karena adanya si air yang bergerak di dalam pergerakan airnya di dalam si dentin itu sendiri. Jadi tubulus dentin itu maksudnya ya pori-porinya si gigi itu gitu. Jadi bukan berarti apa sih tubulus dentin, maksudnya cuma ingin memudahkan aja sih. Ada lagi mungkin tambahin Oke, dokter aku mungkin? mau nambahin bleaching mungkin aja sakit kalau nggak dilakukan oleh dokter gigi. Jadi Betul. nggak benar nih prosedurnya, ya nggak? Iya, Iya, benar. pertanyaannya Udah kayak soalnya ujian jelas ya, benar. IQ ya, mau ya. Betul. Iya, kalau dokter gigi, ya betul. Bener, kan kita harus tahu juga kan orang nanya sakit atau enggak pasti dia pengen tahu resikonya sebenarnya apa aja sih kalau betul. bleaching, ya nggak Betul, sih? betul. Resikonya sebenarnya banyak karena bahan si hidrogen peroxide itu tadi hidrogen peroksida gitu. Iya, Jadi dia tuh sebenarnya bisa bahaya gitu kalau kita nggak benar nih. Kalau kita Nah, nggak kalau hati-hati, asal-asalan. makanya. Iya, Bener. betul. Dia bisa bikin nekrosis ya dok ya, Betul. gusi gitu. Betul. Nah jadi gimana caranya supaya itu aman? Ya dokter yang tahu. Yang jelas kita pasti kasih pelindung dulu ke gusinya. Pokoknya jadinya tuh tidak ada bahaya di mulut kita gitu loh. Nah kalau misalnya nggak ada itu semua karena dilakukan yang nggak benar atau nggak sama dokter gigi ya mungkin banget jadi sakit ya dok. Betul. Gitu. Jadi ada dua tuh. Jadi tadi ngilunya pada saat kena ke dentin. Betul. Kalau dokter Muti itu bilangnya kena ke gusinya. Gusi, betul. Ada lagi dok, satu lagi dok. Kalau giginya bolong tapi Oh, nggak iya. ditambal dulu, Benar. langsung di bleaching, itu juga pasti bakal sakit tadi Jadi nggak dulu. semua gigi bisa langsung di bleaching ya teman-teman ya. Bleaching itu harus dalam keadaan gigi yang sehat. Betul. Baru bisa dilakukan Sehat, bleaching. bersih. Betul. Jadi kalau misalkan udah ada yang bolong harus ditambal terlebih dahulu. Tapi memang kekurangannya kalau habis ditambal warna tambalannya nggak akan ikutan ke bleaching. Jadi akan ada mungkin Penyesuaian penyesuaian lagi. setelahnya. Tapi itu salah satu resiko aja sih dari perawatan ini. Jadi kenapa tadi gigi yang bolong itu bikin ngilu karena Bolongnya sih dok. karena tubulus dentinnya kebuka. Benar. Betul, tadi dong Oh. sih sedotan apa sih pori-pori yang Betul. dentin itu kebuka, betul. Jadi deket banget tuh ke si pulpa kan
pulpa itu isinya saraf sama pembuluh darah, yaitu di situ kalau kena dikit pasti langsung sakit. Ibaratnya gigi yang sehat aja bisa Ngilu. ngilu gitu, Betul, apalagi yang apalagi gitu. yang ngolong. Jadi tadi itu kalau kita pakai bahannya adalah hidrogen peroxide. Betul. Sebenarnya ada lagi satu lagi namanya carbamide peroxide. Oh iya, Betul. benar. Kita biasa pakai namanya home bleaching ya. Jadi Betul. home bleaching itu less sensitif Betul, sebenarnya karena ringan. dikasih mold guard sama Betul. dokternya ada mold tray, bleaching tray sama dokternya dikasih dicetak dulu, kemudian dikasih sama dokternya. Itu dipakai ke rumah. Ya, dipakainya di rumah. Jadi carbamide peroxide itu less sensitif tapi powernya juga Kurang, tidak ya. strength sama Iya, betul. di compare sama hydrogen peroxide, dia lebih less powerful Betul. sehingga juga less sensitif. Dan less result. result. Resultnya juga tidak. sepanjang lama ya, Betul. dipakai di rumah dengan tergantung dari persentase di si carbamide peroxide itu. Betul. Jadi kalau misalnya di convert kurang lebih sepertiganya dari hidrogen peroxide. Dok, mungkin ada pertanyaan. Ini soalnya pernah ada yang nanya personal sih, tapi nggak lewat chat. Kalau yang dijual-jual di pasaran, kan kita ngomongin home bleaching ya tadi. Iya, Kalau jadi home jual-jual bleaching. di pasaran itu sebenarnya nggak apa-apa nggak sih? Gitu? Iya, Mana ya dan jawabnya? bleaching, Mana bleaching ya? salon-salon gitu loh, Dok. Nggak, Enggak ada. Nggak, Yang ada yang dijual, di Yang dijual juga yang iya. gitu kan? Iya, yang di Yang di brand- USD. brand A, brand B, brand C. Iya, Yang Iya. ada Equas juga. Di salon Iya, juga iya, ada iya. dia pakai alat-alat itu. Oh, jadi Yang orang salon online. beli. Iya. Ada yang salon hanya untuk bleaching. Bleaching, iya. Jadi duduknya tuh kayak nonton bioskop. Oh, iya, yang kayak duduknya tuh bener-bener bersih-bersih. kursi salon. Nah, berarti. nah, Kita nggak kalau- menyebutkan satu ya, no Iya. mention, cuma ada yang bentuknya kayak gitu. Kalau- Iklannya pernah lewat. Tapi bukan dokter gigi ya, bukan Bukan sama dokter gigi bukan lah, dokter dilakukan gigi, perawatan. bukan oral hygienist certified, benar-benar orang salon. Ya, aku Salon. mikirin ininya dulu sih. Masa sih? Iya, Ada dong, ada dong. Ada iklannya Oh. dok, soalnya lewat dok. Iya, aku pernah Ada. lihat. Nanti aku kasih. Dan mereka bahannya setelah ke dokter dilihat, aja, maksudnya jangan kayak ini. Kita Iya, nggak kita boleh tidak bahaya. mention, kita tidak bahannya mention. bahan-bahan yang bisa dibeli di e-commerce gitu. Nah, sebenarnya sih kalau bleaching itu karena kita kerja ke manusia, kayaknya harus dokter gigi sih. Betul. Iya. Salon certified gitu. Nah, Ya. tidak sih dok. Nggak pernah dengar Salon ya tuh- ada salon. Enggak maksud gue salon ini lu ngeliatnya duduknya salonnya di salon gitu. Enggak. Jadi duduknya tuh gimana dok? Kayak satu ruangan kosong, terus ada kursinya tuh ngadep kursi satu spa, arah. kursi pijat. Kursi pijet yang warna Iya. hitam itu dok. Kalau di salon kan kursi yang agak Kursi melingkar. buat keramas. Ada buat kepala gitu. kumur-kumurnya gitu. Enggak ada. Enggak ada. dok. Jadi cuma sama lampu standing. Terus caranya lu ngilangin bahan. Enggak, bleaching gimana? bahkan mereka juga nggak tahu kan itu ada karangnya atau enggak. Jadi segala kami macam. Enggak, iya. Kalau bleaching disedot tuh kan. Nah itu Iya. tidak ada alat, tidak terlihat ada alat itu nggak di terlihat foto. ada suction gitu. Tidak Kayak- terlihat kayak sih. post lewat aja gitu ya. Betul. Ada iklannya kebetulan Ada lewat iklan. di media sosial. Terus ketelun ya. Nah, itu iya. Udah tahu tuh dok. Makanya kayaknya alatnya tuh pakai alat home bleaching jadi sebenarnya Tapi home bleaching kalau ketelun Ya nggak dia boleh makanya itu juga doang, kan. lepas pasang doang gitu. Kalau lihat sih. ya Intinya makanya sih dokter berbahaya. gigi aja. Ininya sih ya. berbahaya sih itu kayak ya kalau Ya kita kita nggak rekomendasi. ya kalau cuma bikin sertifikat tuh kita semua bisa ya. Anak SMA juga bisa bikin sertifikat. Tapi apakah bisa jaminannya gimana, tanggung jawabnya sama Tuhan gimana? Itu kita nggak berani sih saya mah. Karena gini loh, kalau misalnya itu bleaching itu sendiri kan prosedurnya pada saat sudah di bleaching tuh untuk mengambil bahan hidrogen peroxide-nya itu in office loh ini ya. Betul. Iya, Inovatif. iya. In office tuh untuk Dan di mengambil dokter bahan gigi. yang ada di sana itu kita harus disedot Betul. pakai suction kan. Betul. Betul. Dan Pakai alat jangan sedot. sampai kena ke gusi Betul. atau mukosa karena akan jadi burn, Betul. akan jadi necrosis kan. Jadi Iya. putih tuh. Putih itu berarti nggak ada aliran darah, Betul. berarti akan necrosis. Mati. Kalau di home bleaching itu carbon peroxide nggak akan agustin masih mild sebenarnya, ya kan? Karena persentasenya Tapi juga kalau- besar. Yang tadi diceritain sama dokter Dea dan yang dokter Puan sama dokter Muti itu nggak ada suction untuk mengambil specifically bahan bleaching itu sendiri, maka Bahaya ya. kalau lu ketelin ya lu mati loh. Karena itu sebenarnya Iya. poison sih guys. Itu berbahaya. Itu berbahaya jika ditelan. Kan poison kan. Tapi kita nggak tahu ya, maksudnya Ya, karena Apakah- itu kita nggak tahu dok. apakah dia itu bahannya apa kita nggak tahu. Kita Betul, we itu can yang paling judge. penting. Justru lebih bahaya lagi kita nggak tahu bahannya. Iya, kita nggak Tapi tahu kita bahannya tidak apa. berani menjudge maksudnya. Cuma Iya. terdengar bahaya, terlihat bahaya aja premisnya sih menurut saya. Oke, itu kan kalau Ya, salon nggak itu jelas kalau ya. salon. Kalau cuman
alat bahannya doang nih dok, kan banyak yang Karena jual di di waktu pasaran. gue di Jerman itu ya, itu yang dijual di Iya kan, farmasi di sih. Australia Iya. juga, di Iya. mana-mana banyak. Tapi kayaknya sih banyak. memang bahannya jatuhnya maksudnya Ah, untuk home home bleaching. bleaching. Home Betul. bleaching, oke. Tapi kalau di luar negeri, kalau menurut pandanganku ya, orang-orangnya ini udah rutin dental check up. So mereka udah tahu nih kalau misalnya giginya udah bersih atau belum. Terus misalnya dia habis dari dentist, oh ini kalau mau putih bisa beli home bleaching, bla di mana gitu. Oke, mereka beli sendiri gitu. Sementara kalau di Indonesia, daripada kita ke dokter gigi mahal-mahal, kita langsung beli aja nggak Iya, tak iya, ya iya. nggak Tapi sih? kalau Bisa, tapi tapi gigi banyak karang gigi di bleaching, giginya nggak putih. Benar. Enggak karangnya yang putih. Iya. Itu malah bahaya toh. Iya. Oh, gitu. Karena karang gigi itu kan ngebuka gusinya kan lagi Betul. inflame. Oh, Kebayang? iya. Lagi Itu inflamasi. nggak bisa di itu, ada pocket kan. Betul. Nah itu pada saat kita melakukan in office bleaching itu lu punya fotonya nggak sih? Foto bleaching Foto in office bleaching ada dong. ada, bisa nggak nanti dikasih tahu tuh? Bisa. Foto Dikasih ketika aktivitasnya dok. bukan dikasih gingival barrier. Oh Ya, iya iya ada, ada. ada. Ada kan? Ada, ada. Iya. Nah satu inflame gingiva itu susah dikasih gingival barrier. Nggak mau nempel. Angkat ya. Ya kan? angkat. Yang kedua, karang gigi itu akan memberikan ruangan dari gigi dan gusinya, Betul. kebayang nggak? Hmm. Sehingga bahan bleaching itu Bisa kalau masuk. kita aplikasikan belum tentu bisa literally plug ada di Iya. lokasi yang kita ingin bleaching. Benar. Sehingga bisa leak tuh. Betul. Kalau udah masuk ke jaringan ke pocket segala macam bisa jadi resorpsi eksternal. Lebih panjang ya. Panjang gitu kan. masalahnya Jadi ya. kalau- panjang banget jadi permasalahannya. memang- Betul betul. Poin di sini adalah sebelum di bleaching harus di scan dulu. Tuh, Wajib. dan sebelum misalnya udah mau nih mau bleaching oke, visit dentistnya dulu. Iya, Gitu. benar. Jadi jelas-jelas dulu tanya ke dokter giginya, dok, ini kalau mau di bleaching pakai alat yang rumah boleh nggak ya? Gitu dicek dulu aja sih. Betul. Kalau menurut saya nggak apa-apa sih nanya, soalnya kayak yang di luar negeri juga ya orang yang kotor gigi juga banyak sih menurut aku. Maksudnya yang Ya, masih belum iya. udah, banyak juga. Cuma tadi kembali Tapi lagi ya itu kan resiko juga ya. resiko Soalnya kan. tau nggak sih ada di luar negeri sendiri itu ada bahan tumble yang dijual di Iya. Lazada, tau nggak? Oh. Yang tinggal tempel. Oh, yang tinggal tempel itu. Bahkan ada yang kayak vinir-viniran yang langsung pasang Iya, gitu. itu sendiri yang pakai bule-bule juga. Betul. Belum tentu mereka lebih pintar daripada Betul. kita. Jadi gitu. maksudnya hanya untuk meluruskan bahwa mau orang bule, Iya. mau orang ini itu kan sebenarnya Benar. resiko ke diri Iya. sendiri ya. Benar. Maksudnya Betul. janganlah Sendiri kita gitu. masa sama diri sendiri nggak sayang kan, itu kan yang paling penting. Maksudnya kita Benar. care sama diri kita sendiri. Jadi kan perawatan gigi itu salah satu bagian dari regimen grooming gitu. Jangan cuma mukanya doang bening, tapi giginya kotor soalnya. Maksudnya udah capek-capek dandan tapi ternyata giginya masih pada banyak karangnya. Maksudnya yang logis sebenarnya kan kita sendiri. Saya juga tahu diri kalau misalnya kita juga pasti masih selalu bersih, maksudnya selalu scaling setiap 6 bulan sekali, itu adalah sebuah kerutinan. Jadi Benar. biar lebih semangat aja sih ke dokter gigi. Dokter gigi juga nggak akan kayak gimana kok. Pasti dikasih tahu juga kalau misalkan emang kotor atau apa. Kita pernah ngebahas bleaching nggak sih? Belum dok. baru ini. ini. Baru ini makanya seru banget. Oh iya? Ternyata seru banget topiknya nih dok. Soalnya kan sekarang lagi musim orang-orang Mau nikah? eh, Bukan nih dok. Jadi, Salah ya aku. maksud gue Identik bleaching ya, dengan karena lo mau nikah kayaknya. Gantian sekarang. Mau nikah ya, nikah kok. Iya Jadi dok. maksud gua adalah sekarang tuh lagi musim orang itu nongkrong di warung kopi. Oh benar. Coffee Iya, shop, ya betul, kan? betul. Kemudian satu social drinking yang nggak cuma kopi ya, jadi ada vodka, Ada minuman Wah, keras ya dok, ada itu minumannya. minuman keras itu tuh bikin pewarnaan sebenarnya. Betul. Jadi nggak cuma, Manis-manis jadi juga. kopi teh itu bukan penyebab utama juga. Ternyata ada vodka, itu kalau di literatur Wine. ada wine merah, wine Betul, putih, wine merah, wine putih. itu bikin pewarnaan. Karena tuh Oh. kuningnya tuh beda tuh. Iya. Terus nggak cuma yang kayak gitu tuh, level ke kiri juga level kanan yang suka minum jamu yang kunyit itu Betul. juga ternyata kunyitnya itu bikin pewarnaan pada gigi warna kuning, dan kita nganggapnya oh itu ternyata pakai bleaching aja. Oh ini No, kemarin udah dibahas nih dok, buah naga juga dok, yang waktu bulan minggu Jadi- kemarin tuh. Ternyata bisa, ternyata solusinya cuma bersihin karang gigi, mechanical removal dari bahan itu selesai gitu. Betul. Jadi nggak perlu bleaching banget. Betul. Jadi nggak semuanya itu solusinya itu gigi hitam jadi bleaching gitu sih. Betul. Benar. Iya sih? Benar. Iya Betul, kan? setuju dok. Karena menurut saya bleaching itu sangat estetik. Tapi nggak apa-apa ya kalau teman-teman suka ya nggak masalah, itu adalah pilihan. Cuma memang
kembali lagi sebenarnya kita dengan warna gigi yang sudah ada juga nggak ada masalah gitu sih kalau menurut saya. Karena memang tadi yang penting kan bersih, tidak ada staining atau pewarnaan dari kopi, dari Penting rokok, sehat dari gigi. teh. Yang penting keadaan kondisi gigi dan mulutnya sehat. Sebagai dokter gigi sih hanya bisa menyarankan sampai tahap itu aja. Kalau untuk ke depan yang estetik itu kembali ke teman-teman sih kalau menurut saya. Betul banget. Betul. Hak prerogatif banget. kita bisa sih nyaranin kayak biar cantik gitu, tapi kan itu ya sembahnya juga udah cantik pasti pas datang, jadi kayak kita itu aja sepik Nah ini ada pertanyaan lumayan Wah. nyerempet lagi. mirip-mirip. Apa itu? Jadi dia itu bilang kalau giginya itu menghitam, Hmm. menghitam karena pernah jatuh. Nah itu diapain? Bisa nggak jadi putih lagi gitu? Gigi depan Gigi depan hitam. menghitam, Menghitam. bisa nggak jadi putih lagi? Bisa nggak jadi putih lagi? Jadi terang. Jadi terang lagi. Ini kan kita lagi bahas bleaching kan, Ya mirip-mirip pemutihan lah dong ya. topiknya nih. Bisa Ya nggak? udah. Sama nggak? Caranya gimana? Kalau gitu kita bahas di minggu depan Oh ya boleh. di kunjungan berikutnya. Boleh. Oke, kalau gitu kita bahas di part 2. Topik yang menarik banget. Betul. Bleaching pada gigi non vital, udah jatuh pada masih muda, kemudian tiba-tiba menghitam di satu sisi, bisa nggak sih jadi yang menghitam jadi putih lagi? Jadi putih Menarik lagi. banget. So, kita akan bahas di part 2 di bleaching dan bleaching. Tapi sebelumnya, kalau mau ketemu Dokter Dea dan mau menghubungi Dokter Dea atau mau tanya-tanya Dokter Dea, hubungi kemana tuh? Bisa di Instagram sama Twitter @drgdeandra. Di Facebook juga ada sih. Nah, itu ya kan. Kemudian kalau ketemu Dokter Shena, Dokter Puan, kemana? Bisa di Twitter dan Instagram @shaynaska. Baik. Kemudian kalau Dokter Muti gimana? Bisa di Instagram, bisa di Twitter, bisa di TikTok @mutia.drg. Baik, nanti kalau misalnya teman-teman mau ketemu dan mau tanya-tanya sama saya juga bisa di @riusuriantoro di Instagram, Facebook, YouTube, Semua ada. TikTok, LinkedIn. Twitter, LinkedIn, pokoknya ada semuanya deh, insya Allah semua ada. Ya. Jadi Mantap. itu aja dari saya. Tuh, So, sampai ketemu lagi part 2 tentang bleaching di Pada. Dokter. Kita. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.